Banyak sumber karbo yang aku nggak ngerti, makanya emang pengen didokumentasiin. Dan kalaupun teman-temanku yang belum tahu dan pengen tahu bisa belajar dari sini juga gitu. Jadi aku pengen berbagi juga dari apa yang aku ketahui lewat buku ini gitu. Bersama aku tentunya Mufidah Kuncoyo, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kali ini tamunya cewek ya, jadi kalau kemarin-kemarin udah cowok, sekarang cewek. Dan ada Mbak Vicky. Yeay, halo. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya? Baik. Jadi sebelumnya kita udah kenal ya Mbak ya, dari tahun berapa sih? 2018. Oh iya benar-benar 2018, setelah aku lulus kuliah, terus kita kerja bareng di salah satu butik gitu ya, nyebutnya di Jogja. Dan sumpah Mbak Vicky itu orang yang sangat berjasa dalam hidup gue. Gara-gara dia tuh bantuin aku buat ngajarin desain, ngajarin Photoshop, gratisan. Padahal juga dari YouTube ilmuku, sama aja sih. Tapi kan ya, jadi aku bisa ngedesain tuh dari Mbak Vicky. Personally aku bilang ucapin terima kasih banget, juga terima kasih juga Mbak Vicky sudah mau datang juga. Kita meluangkan waktu di sini untuk ngobrol, ngisi YouTube channelnya RF Production Official gitu. Dan ini Mbak Vicky bawa satu karya. Salah satu karyaku tentang informasi tanaman pangan. Dan sebenarnya ini lebih ke alternatif dari yang kita konsumsi, yaitu nasi sama terigu atau gandum. Dan itu yang ada di Yogyakarta. Oh, berarti tanaman-tanaman yang tumbuh di Jogja gitu. Iya, yang bisa ditemui di Yogyakarta. Jadi selain nasi sama terigu tuh kita sebenarnya bisa makan apa aja sih. Nah, itu ada di sini. Apa ini jali? Nah, ini jadi sebenarnya makanan-makanan yang dulunya jadi pola konsumsi pada masa nenek moyang kita. Cuma semakin kesini orang-orang jadi semakin sering makan nasi aja dalam sehari 3 kali. Padahal sebenarnya mungkin dulu kan kita bisa sarapan pakai umbi-umbian. Tapi saya kalau sekarang nggak pakai nasi tuh nggak kenyang. Iya, gitu nah loh. itu cuma masalah kebiasaan sih sebenarnya. Oh, ada sorghum. Kalau sorghum aku tahu karena dulu kan sempat di tabloid pertanian juga. Jadi kayak beberapa ngerti kalau masalah kayak gini. Cuman yang lain-lain ini kayaknya umbi-umbiannya udah nggak terkenal. Ya. Orang yang ini tahu tentang kayak gini. Nanti kita akan ngobrolin tentang buku ini, Tanaman Pangan Lokal, yang sudah launching juga ya Mbak Vicky ya. Bisa di pre-order, nanti cara-caranya kita kasih tahu. Terus juga ini kenapa pilih sebagai tanaman lokal? Ini karena dulu sempat dengar ini project untuk TA juga ya? Gimana tuh? Jadi ini agak flashback ya ke project 2 tahun lalu. Awal mulanya sebenarnya dari nonton film sih waktu itu, tahun 2014 kalau nggak salah. Nonton film dokumenter tentang obesitas anak di Amerika. Dan yang mereka tunjukkan itu anak-anak kecil, tapi udah melebihi berat badannya udah melebihi, pokoknya itu udah nggak sehat. Dan itu harus maksudnya mereka udah diprediksi kalau mereka nggak ngubah pola makannya, mereka dalam beberapa tahun ke depan ya bisa nggak selamat gitu. Maksudnya meninggal atau sampai ke kematian gitu. Sampai ke kematian. Dan itu yang ditunjukin adalah ada salah satu visual yang nunjukin kalau ada anak kecil yang dia tuh megang perut gitu kan, terus kayak waduh ini kayak ngaca ya saya ya gitu. Saya juga dari sini. Nah, sebenarnya dari situ awal mulanya sesederhana itu. Kayak waduh ini usia makin nambah dan berat badan makin nambah. Ini apa sih sebenarnya bisa aku makan biar perutku tuh nggak kayak gini gitu. Nggak berjeli. Iya, nggak berlipat-lipat di sini gitu. Sesederhana itu awal mulanya. Terus tahun 2015 mulai kenal teman-teman Diskomfest. Jadi itu kegiatan 2 tahunan sekali teman-teman DKV diisi yang bikin acara festival desain, dan waktu itu temanya sih tentang pangan, future food waktu itu. Oh, berarti pangan masa depan tuh kita bisa makan apa aja gitu? Kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ makanya aku ketemu teman-teman komunitas pangan yang ada di Jogja. Terus ya mulai cari tahu sih dari situ. Sampai akhirnya 2017
itu mulai ngajuin proposal tentang tanaman pangan ini buat apa namanya syarat kelulusanku waktu itu. Berarti sesederhana dan sesimpel itu untuk apa namanya untuk mengajukan proposal TA gitu ya, karena alasan di balik itu? Karena ya itu sih ingin mendidik diriku, maksudnya aku tuh bisa makan apa sih selain nasi sama terigu gitu, yang karena aku sempat makan oatmeal kan pagi-pagi dan maksudnya aku kalau ngelihat waduh ini impor kan, maksudnya kita nggak bisa nanam oatmeal gitu di Indonesia. Kalau oatmeal tuh gandum ya, lebih apa sih? Nggak, oatmeal tuh oat ya. Dan itu kan tanaman endemik yang bisa ditanam di negara subtropis aja kan, kita sebagai negara tropis nggak bisa. Gandum pun juga kita kan impor 100%. Ya kayak kita makan roti, makan mie instan itu kan ya kita nggak nanam apa sih namanya sumber karbonya itu. Jadi mah harus impor karena aku penasaran aja sih sebenarnya apa sih yang di sekitarku yang bisa aku makan buat jadi sumber karbohidrat itu gitu. Jadi hal yang apa ya istilahnya di balik sesederhana itu alasan untuk membuat buku ternyata wow juga akhirnya pangan-pangan lokal ini juga bisa terpublish gitu loh. Maksudnya aku sendiri yang nggak ngerti apa itu kayak jali tadi, terus ya tahu sih kalau gadung ya, gadung tuh aku tahu, cuman kayak nggak pernah konsumsi deh kayaknya. Ya makanya itu aku juga sama sekali banyak apa namanya sumber karbo yang aku nggak ngerti, makanya emang pengen didokumentasiin. Dan kalaupun teman-temanku yang belum tahu dan pengen tahu apa namanya ya bisa belajar dari sini juga gitu. Jadi aku pengen berbagi juga dari apa yang aku ketahui lewat buku ini gitu. Oke. Jadi nanti kita insert juga ini gambar-gambarnya jadi buat teman-teman dan nanti bisa tahu gitu loh seperti apa sih bentuk yang mungkin kita cuman taunya tuh nasi, jagung. Kalau jagung kan masih familiar lah ya di kita gitu, jadi popcorn kayak gitu-gitu. Kalau yang lain-lain ini yang kita tuh nggak tahu gitu. Cuman masalahnya dari TA, dari proposal yang untuk kelulusan yang mungkin teman-teman kayaknya tuh ya udah selesai TA tuh udah gitu, nggak akan dilanjutin lagi ya. Mungkin kalau ada yang lebih mau ke S2 atau mungkin ini nerusin itu nggak ini sih. Cuman ini sampai niat banget loh dibikin buku ini gitu. Rasanya kenapa sih sampai akhirnya Mbak Vicky tuh memutuskan, kalau kayaknya aku bikin buku deh ini, TA aku ini kayak gitu. Kemarin sih sebenarnya ragu ya mau dipublish atau enggak karena aku mulai main ke teman-teman pangan kan, wah ini udah basi gitu, ini udah project atau gerakan 10 tahun yang lalu mungkin. Maksudnya mereka udah memulai. Iya, udah mulai itu dari lama terus kayak duh ini kayaknya apa ya? Kayaknya informasi yang aku kasih di sini tuh kayak dasar banget gitu. Tapi setelah menimbang-nimbang lagi ya mungkin memang audiensku bukan teman-teman pangan, tapi mungkin aku bisa apa ya namanya berbaginya sama teman-teman yang sama-sama nggak tahu kayak aku ini yang backgroundnya emang bukan teman-teman pangan itu. Marketnya bergeser ya maksudnya, nggak yang spesifik ke orang-orang pangan ya. Kalau orang pangan mah udah ngerti gitu kan. Tapi orang-orang yang nggak ngerti tuh jauh lebih banyak loh daripada orang-orang yang ngerti. Dan gitu emang mereka emang pengen apa ya makan dengan sadar gitu, maksudnya ya untuk kesehatan ya untuk maksudnya dari segi lingkungan yang paling dekat dulu kita apa namanya makan dulu gitu. Jadi nggak yang karena selama ini kan kalau misalnya kita nggak makan nasi ya makan roti gitu kan, dan maksudnya kita kadang nggak sadar oh itu tuh sebenarnya impor dari jauh banget di negara sana gitu yang kita sebenarnya nggak nanam gitu. Kadang sok-sokan aja bilang aku cinta Indonesia gitu kan, padahal makan aja masih roti yang kita juga impor dari luar gitu, nggak ada tanamannya di sini kayak gitu. Cuman lebih dari itu kayak kemarin kita juga sudah sempat ngobrol ya Mbak Vicky, kita udah ketemu duluan. Ada hal yang kayaknya lebih krusial gitu tentang tanaman yang ini tuh orang-orang nggak pada tahu, mungkin tahunya cuma sekedar padi ataupun jagung aja gitu loh. Sedangkan ini yang kayak gini tuh banyak yang nggak ngerti gitu. Oh dari itu, sejarahnya dari gitu sisi ya. Sejarahnya kayak gitu loh. Mbak Vicky kan udah buku ini tuh pasti perjalanan risetnya luar biasa. Kenapa akhirnya kita cuma makan nasi gitu ya sekarang. Nah ini kalau di apa namanya awal mula aku bikin ini itu kan emang pakai sudut pandang DKV gitu. Aku ingin menunjukkan apa aja sih yang kita punya sebenarnya. Ya udah tinggal cari apa namanya tanamannya apa aja, terus aku gambar, aku gali informasinya apa aja. Nah, aku sempat juga dapat kesempatan kemarin buat ngulik sejarahnya. Jadi kenapa sih kita sekarang ini cuma makan nasi gitu? Padahal zaman dulu orang tua atau simbah-simbah kita kan makan ada nasi jagung atau nasi telo gitu kan. Bener. Nah, jadi emang pengaruhnya panjang ya.
selain kalau misalnya kita flashback ke belakang banget, itu kan ada pengaruh tanam paksa zaman Belanda yang pokoknya pada masa itu petani emang di apa sih namanya? Diharuskan, diwajibkan. Iya, untuk menanam apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka nggak merdeka karena ya mereka nggak bisa milih tanaman yang mau mereka tanam gitu. Terus setelah itu sempat sih zaman Soekarno kan mereka mulai dibebaskan gitu mau nanam apa aja. Tapi kembali lagi waktu ada revolusi hijau, jadi itu ada swasembada pangan, tapi yang sebenarnya lebih bisa dibilang swasembada beras karena emang yang ditanam beras gitu. Karena waktu itu apa sih namanya, beras kan produktivitasnya itu setahun sekali doang apa namanya dipanennya. Tapi jadi 3 kali, yaitu karena emang salah satu apa ya namanya programnya gitu biar mungkin makin seragam yang dimakan makin mudah buat pemerintah mengkontrol apapun itu di situ gitu loh. Jadi ya udah secara politis mereka emang dihilangkan walaupun sebenarnya sampai sekarang mereka masih ada gitu. Iya, karena ya akhirnya ya orang juga kita kan juga berbaca sama pemerintah ya. Ketika pemerintah ya kita rakyat kan akhirnya kita sebagai generasi sekarang ada gap informasi gitu loh tentang tanaman ini. Jadi ya itu sih yang pengen aku pengen aku cari tahu dan siapa tahu teman-teman di luar sana juga penasaran dengan itu gitu. Ini kan di awal juga ada beberapa kayak seperti ini nih Sanggar Anak Bumi Tani gitu. Terus juga ada beberapa hal kayak Mekarsari, orang-orang yang mungkin lebih bergerak ke bidang pangan gitu. Nah, ini Mbak Vicky sampai sejauh mana untuk riset dari sebuah buku ini sih gitu perjalanannya? Mereka ini ya, maksudnya mereka berusaha mempertahankan dengan menanam tanaman itu dan mengolah sih sebenarnya. Mungkin kalau kita makan umbi-umbian aja sekarang kan juga bosen ya. Dari segi rasa tuh kayak aduh bosen juga ya makan ginian setiap hari gitu. Tapi nasi enggak loh? Iya, nasi manis soalnya. Kalau umbi-umbian nggak begitu manis. Ya mungkin ada yang manis juga ya, cuma tetap aja sih. Terus ya ini sih emang harus ada inovasi ya. Kayak umbi-umbian tuh juga sekarang diolah jadi tepung umbi-umbian. Ada juga yang diolah jadi apa namanya mie. Apa sih kayak mie bihun gitu tapi dari umbi-umbian. Oh gitu. Jadi emang apa ya? Ya kita tetap bisa makan mie juga tapi dari tepung umbi-umbian itu. Inovasinya sih di situ ya. Atau kalau kita makan roti atau kue itu emang kalau mau pakai tepung umbi-umbian ini harus disubstitusi sih. Jadi kayak misalnya 50% tepung terigu, 50% tepung umbi-umbian. Emang kita nggak akan bisa sih menggeser peran tepung terigu itu dengan nasi itu kayak nggak akan pernah bisa tergeser. Cuma paling nggak kita bisa cobalah sesekali ngolah roti atau pakai mie dari tepung umbi-umbian. Oke, ini ada resepnya loh. Jadi ini tuh nggak cuman istilahnya dikasih tahu apa sih tanaman-tanaman selain padi dan juga jagung misalkan, tapi di sini dikasih resepnya. Jadi kita bisa bikin langsung ya Mbak Vicky ya? Iya, walaupun sedikit sih tapi paling nggak mungkin bisa teman-teman bisa nyoba sih. Ada cara menanam juga guys. Jadi wah ini lengkap sih kalau menurutku sih. Donat dari talas, oke. Ini Mbak Vicky udah pernah ada beberapa yang nyoba juga dari sini. Ini kalau resepnya gimana? Ada sih kayak kue gitu. Jadi dia emang lebih cocok sama kue kering atau kue-kue yang nggak pakai ngembang gitu. Karena emang dia nggak punya gluten kan, atau yang pokoknya yang ngembang-ngembang gitu untuk zat biar dia bisa pengembang. Walaupun dikasih kayak apa ya, Femipan atau apa, tetap nggak cocok juga. Tetap ya agak lebih ekstra sih. Makanya mungkin ya itu sih dia emang lebih cocok di roti-roti kering atau roti-roti basah yang nggak ngembang gitu. Kalau Mbak Vicky pernah nyoba yang apa nih? Yang mana ya? Sebenarnya aku nggak bikin langsung sih, tapi dibantu bikin waktu itu. Kayak dulu pernah bawain deh ya sama ke aku. Entah. Iya pernah tahu yang waktu kita kerja di tempat itu. Oke. Pernah ya? Pernah. Terus gimana rasanya? Enak sih. Enak ya. Tapi emang beda ya, maksudnya karena kita mulutnya udah terbiasa dengan pakai tepung terigu gitu loh. Dulu tuh Mbak Vicky kayak bolu gitu loh. Jadi kayak iya. Apa sih itu namanya? Kamu pernah bilang kok waktu itu? Ya itu lupa dari tepung apa. Itu jadi kayak emang dia lebih padat nih teksturnya. Jadi kayak emang lebih apa ya ngomongnya tuh
berat gitu loh ketika jadi kan dan dia nggak nyatu, maksudnya dia nggak lengket gitu loh, karena dia nggak punya daya rekat, kayak digigit-digit dia pecah gitu. Betul. Tapi enak juga sih, maksudnya karena emang kita nggak terbiasa aja ya pakai apa namanya bahan-bahan lain selain pakai terigu kayak gitu. Kalau terigu tuh apa berarti gandum juga ya kan? Gandum. Oke, baiklah. Terus ini ada cookies lengkap ini. Wow. Terus dari ini tempat dong Mbak Vicky pastinya kayak ke narasumber gitu untuk tanya kayak gini gitu kan. Nah, gimana mereka respon ngelihat buku ini gitu? Sebenarnya aku sempat apa namanya ya, entah minder atau ragu gitu kan, maksudnya kayak aku ini anak desain tapi ngomongin pangan gitu kan. Sebenarnya bukan kapasitasku buat ngomongin itu, cuma mereka sih sebenarnya lumayan apa ya namanya antusias, maksudnya mereka juga butuh orang media gitu loh untuk untuk apa sih namanya exposure itu penting sekarang. Iya, karena mereka punya pengetahuannya tapi untuk menyebarluaskannya emang terbatas. Jadi mereka cukup apa sih namanya ya appreciate dengan buku ini, karena mungkin sebelumnya bentuknya ya sederhana, maksudnya ya data terus foto on the spot gitu. Sedangkan kalau ini kan emang di apa ya didesain gitu sih. Iya, bagus. Gambar Mbak Vicky juga ya berarti yang? Iya, semuanya foto, gambar. Oh, foto berarti foto sendiri? Ya, foto sendiri. Oh, gitu. Berarti berarti ngumpulin semua bahan-bahannya juga ya? Iya. Itu nggak ngumpulin sih. Maksudnya kan harus tahu kan, kalau kita foto sendiri nggak kita ambil dari internet misalkan kayak gitu kan, kita harus tahu bahan yang benar-benar gitu loh. Iya, ke petani sih waktu itu. Sampai mana aja? Jadi waktu itu sempat ke Kulon Progo ke Gunung Kidul terus ke daerah Prambanan Ya emang karena emang lokasinya di DIY. Jadi emang ya yang ada apa namanya, ada petani yang emang mempertahankan dengan menanam itu ya aku datengin gitu. Oke, dan ini cukup banyak ya, hitungannya ada berapa? 14. Cukup banyak loh, maksudnya itu choice. Selain kita bisa makan nasi sama jagung, ada 14 pilihan lain teman-teman. Iya, betul. Mau dicoba silakan ya. Ini cara tanam juga gitu. Terus kalau kandungan gizi kayak gitu itu gimana? Atau resep-resepnya, maksudnya dapat dari mana? Sebenarnya itu kan udah banyak penelitiannya ya dari teman-teman pangan. Waktu itu emang aku mengakses beberapa penelitian dari situ. Terus ya aku bubuhkan di situ sih sekalian sama siapa penelitinya. Oh gitu. Jadi emang itu kan bukan kapasitasku ya, emang aku harus kerja sama mereka. Sedangkan mungkin aku ya menyusun sedemikian rupa biar teman-teman yang emang dari generasi kita ini biar lebih tertarik aja sih buat setidaknya tahu sih. Mungkin kalau untuk membiasakan masih perlu proses ya, tapi setidaknya tahu dulu gitu. Ya mungkin siapa tahu dari jauh mencoba nih untuk tanam, kalau nggak beli. Kalau beli sebenarnya ada nggak sih? Kalau beli itu sebenarnya kalau di pasaran kan mungkin kebanyakan ubi kayu, ubi jalar. Betul. Itu yang paling banyak. Tapi kalau untuk mengakses umbi-umbi yang lain dan misalnya sorghum dan jale emang masih jarang sih. Selain ke petaninya ada beberapa informasi di situ, tapi sekarang mulai banyak pasar-pasar sehat, pasar-pasar organik. Nah, iya, coba aja dicari aja dulu di situ. Kalau emang penasaran. Aku kemarin sempat sih yang di majalah tabloid pertanian itu kayak nemuin sorghum. Aku juga baru tahu ketika aku jadi wartawan di situ gitu loh waktu itu. Terus ini apa bentuknya tuh kayak bukan aneh sih, emang nggak pernah lihat sebelumnya kan, jadi kayak asing emang ini bisa dimakan, cuman kayak biji-bijian terus jadinya tepung kayak gini gitu. Kalau aku sorghum pernah lihat itu di daerah mana ya, daerah Mokowiro Brajan situ ada kayak satu toko kecil gitu, dia kayak emang jual untuk bibit sorghum, tanaman sorghum kayak gitu, dan itu bisa nanti diajarin cara tanamnya kayak gimana, cara ngolahnya kayak gimana sih. Kalau sorghum aku baru tahu itu, selain lain itu nggak ngerti. Jadi emang ya agak susah sih. Toh pun juga kalau misalkan ada pasar tentang organik, kesehatan tuh pasti ada ini kali ya, nggak tiap hari ada gitu loh. Maksudnya di hari-hari tertentu kalau misalkan ada, lagi buka pasar organik kayak gitu tuh baru gitu. Ini luar biasa sih. Aku soalnya kayak ada ngerasa kedekatan juga gitu tentang tanaman ini karena sempat terjun ke situ ya. Terjun ke situ juga. Jadi kayak aduh flashback zaman dulu tuh ngeliatin tuh pertanian itu emang sangat luar biasa sih, apalagi di Jogja, di Indonesia kayak gitu. Para petani-petani ini yang kadang kita nggak pernah nge-expose ya mereka kayak gimana, tapi luar biasa banget sih ini. Terus Mbak Vicky,
apa yang membuat pembaca tuh wajib untuk beli buku ini? Nggak wajib sih. Nggak, maksudnya kayak Anda jualan buku nggak wajib. Oh ya udah guys. Oke. Apa ya, buku ini sebenarnya coba boleh lihat. Di sini ada buku ini apa ya namanya? Informasinya ada foto, ilustrasi, profil tanaman, kandungan gizi, cara menanam dan resep olahan. Ya buat teman-teman yang mungkin kayak flashback tadi ya, kayak yang mereka pengen ngubah pola makan ya, misalnya biar perutnya nggak berlipat-lipat, itu salah satunya sih, salah satu dari kesehatannya, sisi kesehatannya. Atau mereka yang pengen apa ya namanya, makan dari yang paling dekat dulu deh gitu, maksudnya dari yang ada di Yogyakarta tuh apa aja ya, mungkin dari sini bisa sih untuk cari atau untuk akses ke situ, entah ke petaninya atau ke tanaman-tanamannya dulu gitu. Oke, yang diharapkan ya tentunya jelas bisa mengenalkan kepada pembaca juga ya, apa sih yang selain jagung dan juga padi kayak gitu. Terus cara ordernya gimana? Jadi sekalian kita promo. Cara order sebenarnya ini cuma buka masa pre-order dari 17 sampai 24 Agustus. Tapi ya, kayaknya kalau setelah video ini tayang udah lewat dari Agustus ya. Ya itu masa pre-ordernya dengan harga 80.000, harga promo. Tapi setelah itu sebenarnya ready stock sih. Tapi dengan harga berbeda sedikit. Nanti langsung hubungi kontaknya ada di sini. Iya. Ada di sini, kalau di description box langsung hubungi sama Mbak Vicky ya nanti. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Wah, ini pasti karyanya dia deh, karena warna-warnanya udah kelihatan nih, atau goresan garisnya udah kelihatan nih, pasti karyanya si A gitu. Itu jadi salah satu pilihan ya, tapi di sisi lain ada juga desainer yang sebenarnya dia nggak terlalu kelihatan karakternya, tapi dia justru bisa mengerjakan banyak jenis order gitu, permintaan klien, dia bisa menyesuaikan apa yang klien minta gitu. Sekarang sih semuanya aku pelajari ya, maksudnya kalaupun aku nggak bisa, aku akan berusaha mempelajari itu. Maksudnya kalaupun itu bukan kebiasaanku, misalnya aku nggak biasa gambar ini nih, ya aku akan coba gambar. Teman-teman kalau emang pengen belajar ya udah jalan aja. Maksudnya emang apa ya, nggak cuma bermodal bakat gitu, tapi butuh skill, butuh dilatih, butuh disiplin.